Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tuti Idawati selaku pemateri pertama, Anfansa Rizka selaku pemateri kedua, Ayu Feblina selaku pemateri ketiga, Apri Jayanti selaku pemateri keempat, dan saya sendiri, Siti Nurani selaku pemateri kelima beserta moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelompokan alat ukur yang meliputi tes dan non-tes. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelompokan alat ukur. Untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar, tentunya kita memerlukan alat ukur yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang kita butuhkan. Alat ukur yang dimaksud pada mata kuliah ini adalah alat ukur yang biasa digunakan dalam pendidikan. Pengelompokan alat ukur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu alat ukur yang berupa tes dan alat ukur yang berupa non-tes. Yang pertama yaitu alat ukur berupa tes. Penilaian berbentuk tes dapat berupa tes nonverbal atau perbuatan dan tes verbal. Tes nonverbal dipakai untuk mengukur kemampuan psikomotorik, sedangkan tes verbal dipakai untuk mengukur kemampuan kognitif. Tes verbal dapat berupa tes hasil tulis dan tes hasil lisan. Selanjutnya yaitu kelebihan tes. Yang pertama yaitu lebih respektif, mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya. Dan yang ketiga, dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa. Lalu, kekurangan tes. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat butir soal. Yang kedua, kemampuan membaca siswa ikut menentukan. Siswa harus memilih di antara alternatif jawaban yang sudah ada, tanpa mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan ide atau solusinya sendiri. Yang ketiga, pertanyaan dan permasalahan dalam pilihan ganda cenderung sangat terstruktur dan tertutup, sehingga menimbulkan kesan bahwa permasalahan tersebut hanya memiliki satu jawaban yang benar. Materi selanjutnya yaitu contoh-contoh tes. Yang pertama yaitu ada selected response. Asesmen tes tipe pilihan atau objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes berbentuk esai. Dan dalam penggunaannya, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Terkadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit diberikan 30-40 butir soal. Kemudian kelebihan dari selected response. Yang pertama yaitu mengandung lebih banyak segi-segi yang positif. Misalnya lebih representatif mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya. Yang ketiga, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif. Yang keempat, pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan selected response. Yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai. Kedua, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Ketiga, kerjasama antar siswa pada saat mengerjakan soal tes lebih terbuka. Baik, yang berikutnya adalah macam-macam selected response assessment. Yang pertama adalah pilihan ganda atau multiple choice items. Pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Pilihan ganda itu terdiri atas bagian keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif jawaban. Kemungkinan jawaban ini terdiri dari satu jawaban benar dan sisa yang lainnya adalah jawaban pengecoh. Contoh dari pilihan ganda itu ditayangkan dalam slide berikut ini. Larutan garam berikut yang dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah adalah A. Barium nitrat, B. Natrium asetat, C. Kalium sulfat, D. Amonium klorida, E. Magnesium bromida. Berikutnya adalah benar salah atau true false items.
Benar salah merupakan persoalan yang berisi pernyataan-pernyataan atau statement di mana siswa akan menilai pernyataan yang disajikan itu benar atau salah. Siswa yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu benar menurut pendapat dia, kemudian melingkari jawaban S jika menurut pendapatnya itu adalah pernyataan yang salah. Contohnya adalah berikut ini. Benar atau salah, gas hidrogen termasuk dalam golongan gas mulia. Berikutnya, benar atau salah, HF memiliki titik didih paling tinggi dibandingkan senyawa halida lainnya. Baik, berikutnya adalah menjodohkan atau mencocokkan. Nah, di dalam sini akan diberikan sebuah pengertian dan sebuah jawaban, kemudian diacak. Lalu siswa harus menentukan pernyataan tersebut dan mencocokkan dengan definisi sebenarnya. Nah, contohnya adalah berikut ini. Cocokkanlah pengertian tersebut dengan nama analisanya. Yang pertama, analisis yang dilakukan berdasarkan mengukur volume. Kemudian yang berikutnya, analisis yang dilakukan berdasarkan penimbangan. Lalu, nama analisanya adalah A. gravimetri, B. titrimetri. Siswa harus mencocokkan pengertian tersebut yang sudah disediakan dengan nama analisanya yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah isian singkat atau short answer fill in item. Tes bentuk isian dapat digunakan dalam bentuk paragraf-paragraf yang merupakan rangkaian cerita atau berupa suatu pertanyaan. Beberapa bagian kalimatnya yang merupakan kata-kata penting telah dikosongkan terlebih dahulu. Lalu itu menjadi tugas siswa untuk mengisi bagian-bagian kosong tersebut dengan jawaban yang sesuai. Contohnya, contoh soal. Tabel unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron yang bertujuan untuk meramalkan sifat-sifat unsur disebut. Selanjutnya adalah tes esai. Tes esai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata-kata yang merefleksikan kemampuan berpikir dari siswa tersebut. Berikut adalah kelebihan tes esai. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa dalam menjawab melalui kata-kata dan bahasa mereka sendiri. Jadi, siswa diberikan suatu kebebasan untuk menyusun kata-katanya sendiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk mempelajari, menyusun, merangkai, dan mengatakan pemikiran secara aktif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusunnya dalam bentuk kalimat mereka sendiri. Yang keempat, mengetahui seberapa jauh siswa tersebut telah memahami dan mendalami suatu permasalahan atas dasar pengetahuan yang diajarkan di dalam kelas. Selain kelebihan, esai juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya adalah yang pertama, ruang lingkup kurang menyeluruh. Yang kedua, penilaian sering terpengaruh faktor subjektif. Yang ketiga, pemeriksaan jawaban tidak dapat dilakukan oleh sembarangan. Dan yang terakhir, yang keempat, pemeriksaan jawaban memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah contoh-contoh esai. Yang pertama adalah esai dengan jawaban terbatas. Esai dengan jawaban terbatas biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti memberikan alasan, perhitungan, atau mendefinisikan sesuatu. Contohnya, berikan alasan mengapa katalis dapat mempercepat suatu reaksi. Contoh lain, jika larutan asam lemah Ha0,1M mempunyai pH sama dengan 4, jika Ka1 sama dengan 7,59 dikali 10 pangkat min 8, Ka2 sama dengan 6,11 dikali 10 pangkat min 13, hitung konsentrasi dari ion fosfat yang terdapat dalam larutan. Atau contoh soal lain lagi, definisikan pengertian larutan elektrolit. Selanjutnya, esai dengan jawaban terbuka. Esai ini digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran pada tingkat sintesis dan evaluasi. Esai ini memberikan kebebasan kepada siswa yang hampir tak terbatas untuk menentukan bentuk dan ruang lingkup jawaban mereka. Berikut contohnya. Selanjutnya, masuk pada pembahasan materi kedua yaitu non-tes yang meliputi wawancara
observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Pertama, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan non-tes. Kelebihan non-tes diantaranya sifatnya lebih komprehensif, menjadi umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, lalu dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan pihak lain. Adapun kekurangannya yaitu penilaian yang hanya berfokus pada aspek kognitif dengan materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu contoh-contoh tes. Yang pertama, skala bertingkat atau rating scale. Rating scale atau skala peringkat merupakan sebuah survei yang bersifat tertutup, digunakan untuk memberikan penilaian atau jawaban dari para responden. Bisa jawaban setuju atau tidak setuju. Jawaban-jawaban atau pilihan dari responden tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk rincian yang dijadikan untuk data penelitian. Rating scale merupakan salah satu jenis pertanyaan yang paling cocok untuk survei secara dalam jaringan atau luar jaringan mengenai suatu layanan. Rating scale dijawab oleh para responden sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Salah satu bentuk rating scale yang umum digunakan pada penelitian adalah pertanyaan pilihan ganda atau pilihan objektif. Pertanyaan pilihan ganda atau pilihan objektif tersebut mudah dijawab oleh responden karena tinggal memilih atau menentukan jawaban yang sesuai. Kelebihan dari rating scale. Yang pertama, memudahkan penelitian untuk menyelesaikan data-data. Yang kedua, tidak perlu banyak evaluasi terhadap subjek penelitian. Yang ketiga, penggunaan yang praktis. Yang keempat, waktu yang diperlukan singkat. Yang kelima, dapat digunakan pada subjek penelitian yang luas atau cakupannya besar. Yang keenam, tingkat-tingkatan data yang didapat mempermudah analisis. Yang ketujuh, pertanyaan skala pengukuran mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedelapan, sering digunakan untuk standar pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu kekurangan rating scale. Kekurangan atau kelemahan skala peringkat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian atau pengukuran terkesan sangat subjektif. Yang kedua, sikap dan sifat tidak termasuk dalam pengamatan peneliti. Yang ketiga, gradasi daftar tidak jelas, bisa jadi terlalu banyak atau sedikit. Yang keempat, waktu untuk mengisi penilaian cukup lama, berkaitan dengan subjek. Yang kelima, perbedaan penilaian antara subjek dengan peneliti. Contoh, petunjuk atau nyatakanlah tingkatan ini dari setiap pernyataan dengan melingkari salah satu angka yang ada di depan pernyataan tersebut. Angka-angka tersebut menunjukkan angka pertama yaitu menunjukkan tidak memuaskan, angka 2 menunjukkan di bawah rata-rata, angka 3 menunjukkan rata-rata, angka 4 menunjukkan di atas rata-rata, dan angka 5 menunjukkan sempurna. Kedua, kuesioner. Kuesioner atau angket adalah alat penilaian non-tes. Pada dasarnya, angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dipandang dari cara menjawabnya, kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kuesioner terbuka merupakan kuesioner yang berisi pernyataan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri. Contohnya, apa yang kamu ketahui tentang tabel periodik unsur? Lalu yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang berisi pernyataan tertutup yang membatasi jawaban responden dengan keharusan memilih di antara jawaban-jawaban yang sudah tercantum dalam kuesioner. Contohnya, apakah Anda memahami pembelajaran kimia semester ini? Maka pilihan yang pertama, yang A, yaitu ya, yang B, yaitu kurang paham, yang C, yaitu tidak.
Selanjutnya, ditinjau dari segi siapa yang menjawab. Kuesioner atau angket terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner atau angket langsung, dan yang kedua, kuesioner atau angket tidak langsung. Kuesioner atau angket langsung merupakan kuesioner atau angket yang diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya, atau yang diisi langsung oleh objek penelitian. Sedangkan kuesioner atau angket tidak langsung merupakan kuesioner atau angket yang diisi bukan oleh orang yang akan dimintai keterangan. Kemudian, kelebihan metode kuesioner atau angket. Yang pertama yaitu praktis. Dalam waktu yang singkat dapat memperoleh data yang banyak sekalipun tempatnya berjauhan. Kedua, ekonomis. Dari segi tenaga, sedikit tenaga yang diperlukan. Ketiga, responden dapat menjawab dengan terbuka atau leluasa, tidak terpengaruh oleh orang lain. Lalu, kekurangan metode kuesioner atau angket. Yang pertama yaitu, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, tidak bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kedua, sulit memberikan jaminan bahwa semua angket yang sudah dikeluarkan itu tidak akan kembali seluruhnya. Yang ketiga, pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku dan tidak dapat diubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Baik, berikut ini adalah contoh dari angket. Yang pertama adalah tersedia petunjuk pengisian angket, yaitu 1. Di dalam angket ini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Berilah tanda X atau centang pada jawaban yang Anda anggap paling tepat dan paling sesuai dengan diri Anda. 2. Adapun jawaban tersebut terdiri dari SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kemudian nomor 3, dalam setiap pernyataan tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Jadi sebisa mungkin Anda pilih adalah jawaban yang paling tepat dan yang paling sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Berikutnya, di nomor 4 adalah ucapan terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban kepada angket yang telah disediakan. Selamat mengerjakan. Kemudian berikutnya ada kolom nama dan kelas untuk siswa menuliskan nama dan kelasnya. Kemudian berikutnya ada tabel pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, saya mudah memahami materi yang diberikan. Kemudian ada kolom yang telah disediakan SS, STS, dan STS. Kemudian siswa harus mengisi angket ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan, yaitu memberikan tanda silang atau tanda centang. Berikutnya adalah observasi atau pengamatan. Observasi yakni alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, di kelas maupun di luar kelas. Observasi juga bisa diartikan sebagai teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Di dalam observasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, observasi sistematik, yaitu melakukan pengamatan di mana faktor-faktor yang akan diamati itu sudah didaftar secara sistematis. Berikutnya yaitu ada observasi non-sistematik, yaitu apabila dalam observasi tidak menggunakan kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri observasi. Ciri-ciri observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuan. Yang keempat, harus diperiksa ketelitiannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan observasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menyusun alat penilaian. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan observasi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan observasi. Yang pertama, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket.
Selanjutnya, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Selanjutnya, observasi juga memiliki kekurangan, diantaranya dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari suatu peristiwa. Lalu yang kedua, banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi langsung, atau observasi langsung tidak sesuai untuk penelitian kehidupan pribadi seseorang yang sangat rahasia. Lalu, jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau justru sebaliknya. Lalu, timbulnya kejadian tidak selalu dapat diramalkan, sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. Yang terakhir, tugas observasi dapat terganggu pada sewaktu-waktu. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama wawancara bebas, dan kedua wawancara terpimpin. Perbedaan di antara keduanya yaitu wawancara bebas, si penjawab atau respondennya diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara terpimpin di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring menjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan wawancara. Kelebihan wawancara yaitu yang pertama, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang keempat, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Yang kelima, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Sedangkan untuk kelemahan wawancara yaitu yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancara. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dan mempengaruhi hasil wawancara. Selanjutnya, ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu yang pertama, wawancara terpimpin, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis, yaitu interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Jadi, dalam hal ini, responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah disiapkan oleh penanya. Pertanyaan itu kadang-kadang bersifat sebagai yang memimpin atau mengarahkan dan penjawab sudah dipimpin oleh sebuah daftar cocok, sehingga dalam menulis jawaban ia tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sesuai dengan responden. Lalu yang kedua, wawancara tidak terpimpin, yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis, atau wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.